para bosku, saya Yedija Agung Caksana. Kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Oppo A18 yang rilis di bulan Oktober 2023. HP entry level dari Oppo yang sekarang harga bekasnya sudah turun di 1,3 juta untuk varian internal 128GB dengan RAM 4GB. Apakah Oppo A18 worth it untuk dibeli? Simak yuk. Mulai dari bodinya, Oppo A18 memiliki berat 188 gram dan masih menggunakan material polikarbonat atau plastik dengan desain Oppo Glow yang mengkilap karena finishing sunblasted pada bodi belakangnya yang menurut saya memberikan look mewah dan elegan. Balik lagi ke selera ya bosku. Dan untuk feel genggamannya sendiri tergolong nyaman karena flat design dan tidak terlalu licin di tangan. Dan Oppo A54 memiliki sertifikasi IP rating 54 yang tahan cipratan air dan debu, tapi belum bisa untuk berenang ya bosku. Oppo A18 yang saya bawa ini berjalan di Android 13 dengan user interface ColorOS 13.1. Menurut saya user interface-nya cukup simpel dan easy to use. Dan Oppo A18 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan verifikasi 12 nm dengan GPU Mali G52 MC2. Menurut saya apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok, serta pemakaian ringan lainnya tergolong lancar saya bosku. Dan untuk pemakaian game seperti game Mobile Legends bisa berjalan di settingan maksimal frame rate tinggi dengan grafis ultra. Dan untuk game PUBG Mobile sendiri bisa berjalan di settingan maksimal grafis XD dengan frame rate high. Dan selama pemakaian saya dengan settingan tersebut cukup lancar ya bosku, berkat Hyper Boost sebagai booster untuk meningkatkan pengalaman dalam bermain game. Pindah di kamera belakang Oppo A18 memiliki dua lensa, yaitu lensa utama dengan resolusi 8MP dan aperture 2,0 dan terdapat autofocus, dan lensa depth sensor dengan resolusi 2MP dengan aperture 2,4 dan dilengkapi lampu flash. Dan Oppo A18 bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Pindah di kamera depan Oppo A18 memiliki resolusi sebesar 5MP dan aperture 2,2. Dan sama dengan kamera belakangnya, kamera depan Oppo A18 juga bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 30fps. Oke, ini merekam video menggunakan Oppo A18 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa lihat sendiri kualitas videonya dan bisa dengarkan kualitas mic-nya ya bosku. Bisa di zoom sampai 5 kali. Oke, pindah di kamera depan menggunakan Oppo A18 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri kualitas videonya dan dengarkan sendiri suara mic-nya. Oke. Pindah di layarnya, Oppo A18 masih menggunakan desain layar water drop screen. Sangat disayangkan sekali ya bosku. Dan masih menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran layar 6,56 inch dengan resolusi XD+, screen to body ratio 89,8%, serta memiliki refresh rate 90Hz. Mantap bosku. Dan memiliki kecerahan maksimal 720 nits. Menurut saya kualitas layarnya tergolong cukup oke di kelas harganya, lega dan terang di pemakaian di bawah sinar matahari, serta layarnya sudah smooth berkat refresh rate 90Hz-nya. Sayangnya desainnya masih water drop screen. Pindah di speakernya, Oppo A18 masih menggunakan mono speaker dan masih memiliki headphone jack 3,5 mm.
Dan untuk kualitas suara yang dikeluarkan menurut saya bagus sih di kelas harganya. Kencang, middle keluar, bass cukup keluar, treble keluar, dan cukup clarity. Bosku bisa dengarkan dengan earphone untuk detailnya dan bisa nilai sendiri kualitas suaranya. Oppo A18 memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint yang penempatannya menyatu dengan tombol power. Dan untuk kecepatan bacanya sendiri tergolong cepat dan akurat. Dan Oppo A18 juga memiliki pengamanan kunci berupa face unlock yang kecepatan bacanya sendiri cepat dan responsif. Oppo A18 memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan dibekali charger bawaan 10 Watt saja. Lumayanlah dapat charger, serta sudah menggunakan USB Type-C. Dan untuk pengisian daya dari 0 sampai 100% dibutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri tergolong awet ya bosku, apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakaian ringan lainnya bisa bertahan seharian. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, hanya bisa bertahan kurang lebih 7 jam. Oppo A18 yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 128GB dengan RAM 4GB. Menurut saya varian yang sangat pas ya bosku untuk dipakai jangka panjang. Dan Oppo A18 juga bisa menambah virtual RAM sebesar 4GB. Dan apabila internal 128GB masih belum cukup, maka Oppo A18 bisa menambah memori eksternal tanpa mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Oppo A18 sudah menggunakan triple slot SIM tray. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo A18 layak dibeli? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila bosku mencari layar yang terang, refresh rate 90Hz, desain yang mewah, balik lagi ke selera ya bosku. Adanya sertifikasi IP rating 54 yang tahan cipratan air dan debu, kualitas speaker yang bagus di kelas harganya meskipun masih mono, baterai yang awet, dan tidak masalahin charger bawaan yang hanya 10 Watt saja, USB Type-C, serta pemakaian ringan dan sesekali untuk pemakaian game seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile, serta memiliki budget 1,3 juta, maka Oppo A18 layak dibeli. Mengingat harga bekas 1,3 juta sudah mendapat varian RAM 4GB dengan internal 128GB. Tapi apabila bosku mencari desain layar punch-hole, user interface yang ringan, fitur NFC, stereo speaker, charger yang support fast charging, dan chipset yang lebih kenceng, maka Oppo A18 tidak layak dibeli. Sehingga bosku bisa mencari opsi lain dengan menyesuaikan budget serta kebutuhan ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka bisa klik tombol like, share, dan subscribe ya bosku. Terima kasih.